Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fulay Muhammad dari kelas 4 IF3. Di sini saya akan menjawab tugas komputer dan masyarakat yang telah diberikan. Yang pertama yaitu jelaskan ciri masing-masing generasi komputer dan masyarakat pada masa generasi 1 sampai 5. Yang pertama, ciri-ciri komputer dari generasi pertama yaitu komponen yang dipergunakannya adalah tabung hampa udara atau vacuum tube untuk sirkuitnya. Yang kedua, program hanya dapat dibuat dengan bahasa mesin. Yang ketiga, ukuran fisik komputer besar memerlukan ruangan yang luas. Yang keempat, cepat panas. Yang kelima, proses kurang cepat. Yang keenam, kapasitas menyimpan kecil. Yang ketujuh, memerlukan daya listrik yang besar. Yang ke-8, orientasi pada aplikasi bisnis. Yang ke-9, silinder magnetik untuk menyimpan data. Dua, ciri-ciri komputer generasi kedua. Poin pertama, menggunakan teknologi sirkuit berupa transistor dan diode untuk menggantikan tabung vakum. Yang kedua, sudah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL. Yang ketiga, kapasitas memori utama dikembangkan dari magnetic core stroke. Yang keempat, menggunakan simpanan luar berupa magnetic tape dan magnetic disk. Yang kelima, kemampuan melakukan proses real time dan real sharing. Yang keenam, ukuran fisiknya sudah lebih kecil dibanding komputer generasi pertama. Yang ketujuh, proses operasi sudah lebih cepat, yaitu jutaan operasi per detik. Yang kedelapan, kebutuhan daya listrik lebih kecil. Yang kesembilan, orientasi program tidak hanya bertuju pada aplikasi bisnis, tetapi juga aplikasi teknik. Yang ke-9, komputer yang sudah ada di generasi kedua atau UniFetch 3, UniFetch SS80, SS90, dan 1107, IBM 7070, 7080, 1400, dan 1600. Selanjutnya, ciri-ciri komputer generasi ketiga. Poin pertama yaitu komponen yang digunakan adalah IC atau Integrated Circuit. Yang kedua, peningkatan dari softwarenya. Yang ketiga, pemrosesan lebih cepat. Yang keempat, kapasitas memori lebih besar. Yang kelima, penggunaan listrik lebih hemat. Yang keenam, bentuk fisik lebih kecil. Yang ketujuh, harga semakin murah. Selanjutnya, ciri-ciri komputer generasi keempat. Poin pertama, menggunakan large scale integration atau LSI. Yang kedua, dikembangkan komputer mikro yang menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Yang ketiga, komputer generasi keempat diantaranya adalah IBM 3370, Apple II, IBM PC atau XT, yang IBM PC atau AT, IBM PS atau 2, IBM PC garing 386, IBM PC garing 486, IBM Pentium 2. Yang terakhir, ciri-ciri komputer generasi kelima, yaitu yang pertama, komputer paralel yang berarti memungkinkan banyak CPU bekerja sama membentuk suatu jaringan yang efisien. Selain itu, ditemukannya superkonduktor yang memungkinkan aliran listrik mengalir tanpa hambatan sedikit pun, sehingga dapat meningkatkan kecepatan informasi yang didapat. Lembaga ICOT atau Institute for New Computer Technology, yaitu juga dibentuk untuk merelasikan keberadaan komputer generasi kelima ini. Soal kedua yaitu jelaskan fungsi arus data pada komputer, lalu gambarkan alurnya. Yang pertama, ada 3 pokok dalam siklus pengolahan data dengan menggunakan komputer tersebut, yaitu input, proses, dan output. Sedangkan untuk proses sendiri, pemroses dibantu oleh beberapa bagian lain, yaitu program serta penyimpan atau stroke.
Stretch. Yang kedua, input atau data yang akan diproses atau dibuat. Yang ketiga, input atau output. Yang ketiga, proses atau pengolahan data yang dimasukkan. Yang kelima, memori atau tempat menyimpan data sementara pada saat data diproses. Yang keenam, storage, tempat menyimpan data secara permanen setelah diproses. Yang ketujuh, output atau hasil dari proses yang berupa tampilan, suara, atau cetakan. Yang ketiga, di sini menurut Anda bagaimana gambaran komputer di mana mendatang 10 tahun lagi? Jadi menurut saya komputer di masa mendatang akan semakin canggih seiring dengan perkembangan zaman. Ya, yang poin kedua itu salah satu model dari komputer ini adalah model pena. Jika dilihat secara sekilas, pena ini sangat tidak mungkin disebut komputer. Karena jika sudah mengetahui fungsi dan manfaatnya, kita tentu pasti terkejut. Komputer ini disebut PISM. Yang ketiga, sebagaimana dijelaskan oleh desainer NIC sebagai Penstyle Personal Networking Gadget PCAG, komputer model ini diperkirakan senilai 30.000 dolar atau sekitar 300-an juta rupiah. Harga tersebut untuk ukuran sebuah komputer mungkin sangat mahal, tapi jika dilihat dari segi teknologi, tentu tidak apa-apanya. Menurut website Desaigen, komputer jenis PISM ini adalah paket komputer pena yang mencakup 5 fungsi, yaitu yang pertama, ponsel bergaya pena dengan cara input menggunakan tulisan tangan. Yang kedua, virtual keyboard. Yang ketiga, proyektor kecil. Yang keempat, kamera scan. Kelima, personal ID, password yang berfungsi sebagai identik pemilik. Soal keempat, mengapa manusia sangat bergantung dengan berikan pendapat Anda? Karena zaman sekarang perkembangan komputer semakin berkembang dan pekerjaan manusia dibantu oleh peralatan canggih, salah satunya komputer. Karena komputer sangat banyak fungsinya dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti bidang pendidikan, transportasi, bidang jasa, pengiriman barang, jasa percetakan, dan lain masih banyak lagi. Lalu yang kelima, soal terakhir, mengapa komputer sangat penting bagi kehidupan manusia dalam masyarakat? Yang pertama, komputer dirasa mampu membantu menyelesaikan segala urusan. Beberapa manfaat komputer yang bisa kamu rasakan dengan menggunakan komputer ini adalah bisa mengolah data, mempercepat pekerjaan, berkirim informasi, mencetak dokumen penting, hingga berkomunikasi dengan orang penting yang berhubungan dengan perusahaan. Dan bagi perusahaan besar, komputer biasanya didampingi dengan perangkat pembantu penting seperti printer dan facemail. Untuk mengerjakan tugas kantor, jenis komputer yang digunakan pun beragam, mulai dari personal komputer atau disebut PC dengan monitor biasa atau layar dasar hingga komputer jinjing atau laptop. Oke, itulah hasil jawaban saya yang saya dapat. Mohon dan kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.